Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi hybrid, teman-teman. Apa saja yang dipelajari di pertemuan kali ini, yaitu ada aplikasi hybrid, kemudian arsitekturnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, karakteristik, serta framework yang sudah ada. Aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid ini merupakan aplikasi yang mengkombinasikan antara aplikasi native dan web. Aplikasi dikembangkan menggunakan teknologi web yang dapat diinstal di perangkat seluler dengan sistem operasi yang berbeda. Jadi bisa ditaruh di iOS maupun Android. Aplikasi tersebut dijalankan menggunakan fitur web view. Jadi ini dia sebagai tengah-tengah ya teman-teman. Kalau yang best performance itu ketika teman-teman develop aplikasi mobile dengan native seperti pakai Kotlin untuk Android dan Objective-C untuk iOS ya. Kalau ini si hybrid ini dia memanfaatkan elemen-elemen dari aplikasi web yang kemudian nanti dibungkus diterapkan di aplikasi mobile. Tapi bukan yang pure web view ya. Kalau web view itu kan benar-benar dari web cuma dibungkus kayak frame gitu di aplikasi Android. Tapi kalau dia udah semi native, cuman nanti feel-nya tetap agak kayak web gitu. Ada native application, ada web application, ada yang hybrid. Ini menjembatani, combine antara web sama native-nya. Jadi di samping bisa manfaatin fitur-fitur web, juga bisa akses ke hardware dari suatu ponsel, seperti akses kameranya, geolocation-nya, Wi-Fi-nya, dan sebagainya. Aplikasi hybrid ini jadi jalan tengah untuk pengembangan aplikasi mobile, bisa berjalan di berbagai sistem operasi, cuma biasanya tampilan akan mirip ketika mirip seperti aplikasi web gitu ya. Terus ketika dia ada yang bisa semi native nanti coloringnya biasanya tetap ngikut ke frameworknya itu, framework hybridnya itu. Misalkan di coloring iOS itu kan lebih banyak silver gitu ya, sementara di Android itu defaultnya warna biru. Nah itu nanti coloringnya akan lebih cenderung ke frameworknya, framework yang diaplikasikan untuk bikin apps mobile itu dia warna utamanya apa gitu. Apakah biru atau warna yang lain gitu ya. Konsistensi ini kadang karena dia tidak sesuai desain dari original OS-nya ya, seperti iOS-nya itu misalkan nanti jadi agak aneh. Misalkan warna ini biasanya muncul di aplikasi Android, tapi kok di iOS warnanya juga seperti itu. Jadi kurang otentik gitu ya teman-teman. Aplikasi hybrid ini memerlukan sumber lain dalam pengembangannya karena dia menerapkan apa yang bisa diaplikasikan di web dan juga bisa mengakses fasilitas rendah dari piranti atau Android-nya gitu ya, aplikasi mobilenya. Jadi bisa mengakses kelebihan-kelebihan dari web dan bisa mengakses hardware dari piranti mobile. Arsitektur hybrid seperti ini jadi kalau nanti teman-teman tidak ada akses ke level hardware, tidak akses kamera, tidak akses geolocation, tidak mengakses Wi-Fi gitu ya, itu teman-teman bisa hanya memanfaatkan si web view. Jadi dari file-file web seperti HTML, CSS, JS gitu ya, itu dibungkus dengan web view, tapi web view-nya beda beda dengan ketika pakai native itu ya teman-teman. Ini ada campurannya, campuran semi ke native gitu ya. Nah, kalau tidak ada akses ke hardware, nanti maka yang diakses hanya ke tampilan sini. Tapi nanti kalau ada akses ke hardware, dia akan mengakses ke API-API yang bisa menyambungkan dengan
web view-nya ini. Jadi, walaupun dia base-nya memanfaatkan fitur-fitur dari web, juga bisa akses ke hardware dari piranti mobile. Dan ini dijalankannya di atas Android runtime. Makanya nanti walaupun developnya menggunakan software yang support hybrid development ya, tapi dia bisa dikembangkan mau di macOS, mau di Ubuntu, atau di Windows karena ada penjembatannya ya, Android runtime-nya. Ada dua komponen utama dari aplikasi hybrid, komponen tampilan dan komponen pustaka native. Jika aplikasi tidak menggunakan fasilitas native, berarti dia tidak perlu akses ke native API plugin-nya tadi. Tapi kalau memerlukan memerlukan akses ke level rendah, akses kamera, geolocation, dan lain-lain, berarti dia perlu akses native API plugin-nya. Nah, WebView ini juga menyediakan engine JavaScript, jadi memungkinkan kita menggunakan JavaScript ya. Terlebih kalau teman-teman nanti pakainya seperti React Native. Kalau pakai Flutter yang berbasis Dart, ya berarti ada tambahan si Dart-nya ya. Karakteristik aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid ini memerlukan integrasi dengan layanan berbasis web. Tentu saja karena dia memerlukan fitur-fitur dari web. Kemudian menyertakan browser tertanam untuk meningkatkan akses ke konten situs web dinamis. Tapi dia ini karena memanfaatkan web ya untuk pengembangan dan kurva belajar kalau dari pemula gitu lebih cepat ya karena tidak mempelajari kayak native itu untuk Android berbasis Kotlin atau Java itu kan kurva belajarnya lebih tinggi daripada yang hybrid ya seperti React Native atau Flutter ini. Kurva belajarnya itu lebih rendah. Terlebih kalau nanti teman-teman pakainya yang base JavaScript seperti React Native ya, kan udah terbiasa pakai JavaScript, tinggal belajar sedikit nanti lebih cepat untuk migrasi pembuatan aplikasi mobile. Aplikasi hybrid dia UI-nya bisa lintas platform, cuma kekurangannya tadi ketika lintas platform, terkadang otentisitas warnanya ya, tema warnanya itu berbeda dari OS aslinya. Dia juga punya basis kode tunggal karena hybrid. Nanti basis kode tunggalnya itu ada, terus apakah nanti akan dilanjutkan untuk develop aplikasi Android atau iOS. Jadi ketika kita bikin aplikasi untuk dua OS sekaligus dan ingin menekan biaya serta tenaga, ini bisa jadi pertimbangan. Kelebihannya pengembangan lebih cepat, terlebih yang base JavaScript ya, karena banyak orang yang sudah menguasai JavaScript. Kemudian biaya lebih rendah karena hanya butuh satu aplikasi untuk beberapa platform. Maintenance juga efisien, kode sumbernya satu, hanya nanti ada penambahan. Kalau misal akses hardware untuk iOS kan Android beda library yang dipakai ya. Jadi ada penambahan sesuai kebutuhan. Kemudian embed dengan browser, ini meningkatkan akses ke konten online secara dinamis. Kekurangannya, pengembangan aplikasi harus menggunakan framework. Karena ada framework tambahan, ini nanti dari segi ukuran aplikasi lebih besar daripada kalau teman-teman developnya secara native ya. Tidak, lalu yang kedua tidak punya akses penuh ke fitur. Dia ada tambahan API tadi, kalau misalkan ingin akses kamera ada penjembatani API untuk akses perangkat secara native. Nah, ini kekurangan juga misalnya nih kayak Google launch Android OS 16 gitu misalkan. Terus di frameworknya ini dia belum bisa mengikuti ya. Jadi ketika si OS resminya launching, entah dari iOS atau dari Androidnya ada rilis versi terbaru, ketika teman-teman develop aplikasinya secara native,
teman-teman bisa langsung memanfaatkan fitur terbaru tersebut. Sementara kalau framework, kita harus nunggu update dari framework tersebut. Oh, ada fitur baru, berarti kan si tim develop frameworknya ini dia harus ngikuti dong, nambahin fitur-fitur terbaru dari rilis OS yang sudah ada. Jadi mungkin bisa selisih beberapa bulan baru fitur tersebut muncul di framework ini. Dari sisi performa, dia juga belum bisa mengalahkan aplikasi native. Jadi nanti kalau teman-teman kerjanya di perusahaan besar yang handle banyak user itu biasanya pakainya native ya teman-teman. Karena dari sisi performa juga. Tapi kalau nanti di perusahaan small atau middle company mungkin masih pakai hybrid karena untuk efisiensi programmernya nggak perlu banyak, bisa switch misalkan yang sudah develop aplikasi web sudah selesai nih dan udah terbiasa dengan JavaScript gitu, diajak ikut bantu develop aplikasi mobilenya. User interface juga kurang mengikuti pedoman dari desain platform, tetapi lebih mengikuti dari si desain frameworknya gitu. Dari framework dia UI base-nya apa gitu, stylenya seperti apa, nanti lebih mengikuti ke style dari frameworknya itu. Jadi kadang kalau udah sering bikin aplikasi menggunakan framework ini ya, entah Flutter, React Native, Ionic, dan sebagainya, itu nanti terasa feel-nya gitu. Oh, desain-desainnya seperti ini, tombol kayak gini biasanya pakai framework A. Atau dan kalau desain yang lain nanti pakainya framework B. Seperti itu ya. Jadi terasa feel-nya gitu. Perangkat pengembangan framework di aplikasi hybrid ini ada beberapa ya, beberapa nggak sudah nggak aktif. Seperti Xamarin ini sudah tidak disupport ya. Dulu di support Xamarin, bahasa pemrogramannya C Sharp, teknologinya native, jadi lebih mendekati ke native, tapi belum full 100% native gitu ya. Terus ada Ionic, dia base bahasa pemrogramannya JavaScript atau TypeScript. Ada juga Quasar, ada React Native. Dari tiga ini yang terkenal React Native ya. React Native ini mendekati ke native, tapi juga belum native ya. Kemudian ada Flutter. Flutter menggunakan Dart. Ini dia teknologinya hybrid. Kalau dari segi tingkat native-nya lebih bagus sih React Native ya, mendekati ke tingkat native. Lalu juga ada framework 7 dan framework-framework yang lain. Ini apakah cross platform semua? Ya, jadi kalau teman-teman menguasai salah satu ini nanti bisa untuk develop Android atau iOS. Hanya saja kalau teman-teman develop iOS ya, terus kemudian ingin ngetesnya di real device kan kalau iOS ya butuh iPhone gitu ya. Kita ulas beberapa dari framework yang sudah ada tadi. Xamarin ini dulu terkenal. Cuman ketika udah muncul yang lain seperti React Native dan Flutter ini kalah tenar ya. Yang mengeluarkan Xamarin adalah Microsoft, basisnya bahasa pemrograman C Sharp. Ini terakhir disupport di Mei 2024. Jadi kalau teman-teman sekarang masih menggunakan Xamarin misalnya atau ingin menggunakan Xamarin, sudah ada sudah tidak ada update-nya lagi. Kemudian ada Ionic. Ionic dia open source untuk develop aplikasi mobile juga. Developernya memiliki akses ke banyak komponen UI yang sederhana gitu ya, basic. Sama baiknya dengan framework-framework yang lain, tetapi pemeliharaannya sulit ya. Lebih sulit daripada menggunakan React Native atau Flutter. Ini dua framework yang terkenal ya. Naik daunnya React Native dulu, baru diikuti si Flutter. Si React Native ini dibuat oleh Facebook atau Meta Platform ya sekarang. Untuk kompatibilitas lintas platform, jadi dia support untuk develop baik di Android maupun iOS. Dengan menggunakan React Native karena dia base-nya JavaScript, para developer yang develop web dengan menggunakan banyak JavaScript ya, terlebih kalau JS-nya diterapkan di backend sama frontend,
Maka untuk beralih mengembangkan aplikasi mobile tuh tidak butuh waktu yang lama, hanya belajar sebentar udah bisa ikut mengembangkan di aplikasi mobilenya. Kalau Flutter, dia ini juga support multiplatform ya, bisa untuk develop iOS dan Android. Diperkenalkan Google di tahun 2017. Cuman bahasa pemrograman dasar yang digunakan tuh bukan JavaScript tetapi Dart ya. Jadi berbeda stylenya. Tapi dari tingkat ketenaran, teman-teman, ini ya dari tingkat ketenaran tuh sebelumnya, sebelum tahun sekarang ya, sebelum tahun 2022 dari yang ini, dari 4 tahun ini, 2019 sampai 2022, si React Native itu ketika di 2019 dia unggul, teman-teman. Kemudian bertambah tahun itu ternyata si Flutter dia yang lebih meningkat. Ini sepertinya karena dari konsistensinya ya, dari si Flutter itu dia lebih baku dan lebih mudah, strukturnya lebih mudah dilihat gitu ya. Jadi semakin lama semakin banyak yang beralih ke Flutter, walaupun si React Native ini juga masih banyak ya. Dua framework yang penggunanya banyak itu si Flutter sama React Native. Baru diikuti framework-framework lainnya yang untuk bikin hybrid app mobile. Kapan memilih aplikasi hybrid? Perusahaan ini sering memilih aplikasi hybrid ketika mengembangkan perangkat, misalkan sudah punya website nih, biasanya perusahaan kecil dan menengah gitu ya, sudah punya web, ingin lebih meningkatkan loyalitas penggunanya, maka dia membuat aplikasi mobile. Nah, karena untuk penjajalan dan tidak ingin keluar biaya yang banyak, biasanya menggunakan framework ini jadi salah satu pilihan gitu ya. Ini nanti kalau aplikasinya kita buat mobile, kira-kira penggunanya lebih banyak nggak gitu. Pengguna loyalnya lebih meningkat nggak? Karena kalau tanpa aplikasi mobile, orang harus ngetik alamat untuk akses web misalkan itu kadang kurang loyal teman-teman. Ketika ada web kompetitor lain, bisa saja yang web kita, misalnya web kita punya perusahaan gitu, bisa saja jadi nggak diakses karena kalah dengan web lain. Entah karena mereka baru promo jor-joran, atau fitur-fiturnya lebih bagus, fasilitasnya lebih bagus, penawarannya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misal kita guide user-user itu ke aplikasi mobile, mereka kan sudah install tuh, sudah install, dan ketika sudah install di HP itu biasanya lebih banyak dibuka daripada ketika akses web yang harus ngetik alamat gitu ya. Nanti ketika sudah di aplikasi mobile bisa dikasih penawaran lainnya, misalkan membership atau promo khusus member gitu ya. Itu lebih meningkatkan loyalitas pengguna. Tampilan web memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kembali kode dan konten yang berjalan di browser. Jadi kalau pakai hybrid, kita punya elemen-elemen yang di web gitu ya, dialihkan ke bentuk mobile. Karena si hybrid itu kan ya base tema juga ya. Terlebih kalau nanti stylingnya sama, misalkan menggunakan Dart. Dart itu kan dia pakai materialis ya, materialis untuk style desainnya. Nanti kalau misal kita webnya juga pakai material.io itu nanti warna-warnanya nggak perlu banyak perubahan gitu teman-teman. Tinggal dipakai aja ya referensi dari web tinggal dipakai di aplikasi mobilenya. Lalu hanya elemen asli aplikasi hybrid yang perlu ditulis ulang. Ini misalkan tadi satu ekosistem gitu ya. Desain, style desainnya pakai sama-sama materialis. Terus nanti teman-teman ngembanginnya pakai Flutter. Nah, itu nanti ketika butuh aplikasi, oh ini perlu akses ke kamera, nanti tinggal nambahin yang itu ya. Untuk editing fitur webnya, dashboardnya itu tidak terlalu banyak ya.
Pilihan yang lain, ketika teman-teman mempertimbangkan aplikasi hybrid, ini juga untuk ketika webnya udah jadi nih, terus ingin nyoba fitur gimana ya kalau nanti misal kita bikin aplikasi mobile, ada fitur yang menariknya tuh di mobile gitu. Taruhlah games kecil-kecilan gitu ya. Target, misalkan nanti kamu melakukan pembelian sekian kali akan dapat kupon khusus, di mana itu yang bisa ngakses hanya member gitu ya. Itu nanti lebih enak diterapkan ke aplikasi mobile gitu. Atau diskon hanya khusus untuk yang install aplikasi mobile saja, sementara di web tidak ada penawarannya. Kemudian kalau developernya juga banyak yang belum familiar dengan Kotlin atau Java, tapi kita juga si perusahaan ini butuh untuk membuat aplikasi mobile. Nah, ini penggunaan framework tadi bisa menjadi jalan untuk membuat aplikasi mobile sebagai solusi gitu ya, teman-teman. Daripada kalau hire programmer native, misal Android native, berarti dia kan bisanya hanya develop Android saja. Kemudian nanti butuh iOS, butuh programmer iOS, itu nanti juga hire lagi. Di mana hire programmer mobile tuh cukup tinggi rate-nya. Terlebih yang iOS ya. Ini keterampilan karyawannya tadi salah satu pertimbangan. Kemudian karena staffnya misalkan sudah banyak yang familiar dengan JavaScript, itu tadi bisa dialihkan ke develop mobile sebagian. Misal ada yang sudah selesai fitur mengerjainnya, oh ayo kita belajar bikin aplikasi mobile base-nya base JavaScript. Misalkan seperti itu. Aplikasi hybrid juga mengurangi masalah integrasi back-end yang menggunakan API ya. Jadi API yang sudah bisa dipakai di aplikasi web, dipakai juga ke aplikasi hybrid ini yang dikembangkan menggunakan framework. Nah, itu tadi ya. Terus gimana teman-teman? Kalau develop sekarang itu bisa yang tanpa coding, kayak pakai AI ya. Bisa juga yang menggunakan dengan coding. Di hari ini kan kita membahasnya tentang hybrid ya. Sebelum masuk ke hybrid, kita perlu kenal dulu juga yang develop mobile tanpa coding. Contohnya ini ada Tunkable sama App Inventor. Bisa kita cek dulu ya. Kita cek dulu yang Tunkable. Untuk Tunkable ini ya seperti teman-teman pakai AI biasa ya. Cuman sepertinya baru error ini. Nah, jadi teman-teman hanya masukin sintak, nanti akan terbuat apps-nya. Biasanya cocok untuk aplikasi yang sederhana, tidak kompleks, dan tidak menyimpan data sensitif gitu ya. Yang tanpa login, kalkulator sederhana, atau aplikasi porsi gizi misalkan ya. Terus aplikasi tracker to-do list gitu ya. Hari ini mau ngerjain apa? Nah, itu bisa pakai seperti ini. Cuman ini baru error ya. Atau teman-teman bisa pakai AI yang lain kayak Claude, pakai ChatGPT atau Gemini gitu ya. Kalau AI lebih bagus yang Claude, teman-teman. Nanti bisa dicoba. Untuk AI khusus coding itu pakai Claude bagus atau Copilot ya. Nah, itu nanti bisa dicoba sendiri, hanya ngeprompt nanti langsung jadi. Alternatif yang kedua ini tadi yang dia bukan base prompt, tetapi base-nya drag and drop, itu ada App Inventor yang dibuat oleh MIT. Ini teman-teman bisa ke App Inventor. Nah, di sini kalau belum punya akun bisa
sign up dulu ya. Kemudian bisa create app, teman-teman. Create app-nya hanya drag and drop dan logika-logika sederhana ya. Ini juga cocoknya untuk aplikasi yang sederhana, belum terkonek ke database seperti itu. Nanti kalau terkonek ke database itu udah lumayan rumit ya. Project name misalkan Hello App. Ini tinggal di create, terus nanti nah ada seperti ini ya, ada screen-nya gini ya. Screen sini Hello App. Hello App. Nah, misalkan di sini ingin membuat yang sederhana saja ya contoh. Ada inputan, input nama, terus nanti outputnya adalah nama tersebut. Contoh di sini ada user interface-nya, berarti kita di sini tinggal drag and drop ya. Nama, di sini tambahkan nama. Ini bisa diganti ya namingnya. Label satu ini bisa diganti. Diganti yang lain ya. Nah, ini label satunya misalkan apa? Label satu, LBL satu gitu bisa. Itu bisa diganti terus karena ini dia berupa label, ini tinggal diganti namanya, misalkan nama ya karena untuk memasukkan nama ini nanti nama. Kemudian kita kasih tambahan text box untuk inputan di sini nanti sebagai inputan. Terus kemudian kita kasih lagi label sebagai hasilnya. Label di sini sebagai hasil outputnya nanti. Lalu kita kasih button untuk klik ya. Nah, di sini kita kasih nama klik aja. Oke, ini kan baru desainnya ya. Terus kemudian logiknya seperti apa? Logiknya blok-blok teman-teman. Blok-blok seperti ini. Misalkan tadi ada inputan tuh. Inputan yang di sini tadi inputan nama. Kemudian nanti di sini ketika kita klik namanya muncul. Berarti actionnya ada di tombol kliknya ini. Berarti di sini yang klik button tadi kita kasih action. Buttonnya apa? When buttonnya diklik. Ini kita klik. Ini ada banyak pilihan nih. Jadi seperti main game logika gitu ya. Ketika buttonnya diklik, apa yang terjadi? Ketika button diklik, yang terjadi adalah si label yang terakhir tadi akan memunculkan tulisan tertentu. Label satu, set label satu teks tuh. Nah, ini kita tambahkan nih. Set label satu teks tuh apa? Tuh inputannya tadi ada di sini, text box ini. Berarti nilai dari si text box ini. Nilai text box-nya mana? Text box-nya kita cari. Nih, text box text ini kita tambahkan sini. Nah, ini udah jadi. Nanti ketika tombolnya diklik, akan muncul tulisan namanya ya. Set label text to ini. Text box text-textnya. Oke, kita coba sebenarnya kalau di sini support support PC atau laptopnya pakai emulator bisa ya teman-teman. Tapi tempat saya sepertinya nggak support. Kita coba dulu. Nah ini AI Status Helper doesn't appear. Kita build saja. Build berupa APK, terus nanti kita download, terus kita jalankan. Ini untuk
build-nya kalau Android masih gratis berapa aplikasi gitu ya. Nanti kalau melebihi aplikasi, jumlah aplikasi yang digratiskan nanti berbayar. Kalau untuk yang iOS dia berbayar semua ya. Mana tadi? Nah, ini udah jadi kita download. Download udah di-download kemudian kita jalankan. Nah, ini kan kalau iOS berbayar ya. Kalau yang Android belum, tapi ada batasannya. Ini jumlahnya nanti berapa gitu. Oke, tadi udah kita download, sekarang kita jalankan ya. Di Windows ini teman-teman bisa jalankan aplikasi Android menggunakan Windows Subsystem for Android ya. Nanti bisa di setting sendiri. Di sini hello app.apk kita jalankan WSA tool. Terus nanti kalau untuk uninstall, di uninstall seperti aplikasi biasa. Aplikasi yang di Windows terinstall itu. Can connect WSA DB debug is DB debugger is disabled. Kenapa ini? Kita coba Windows. Welcome. Ini coba saya hapus dulu. Ini kita hapus. Ternyata nggak mau kehapus nih. Atau kita jalankan yang sudah ada dulu saja ya teman-teman. Ini sudah ada sebelumnya. Karena gagal hapus ya mungkin baru trouble. Ini contoh sebelumnya yang sudah saya buat gitu. Jadi kalau kita ketikkan nama orang, Alif, nah di sini langsung keluar. Tapi kliknya yang ini belum difungsikan sih. Kebetulan ini baru nggak bisa dihapus ya. Mungkin perlu restabisi dulu. Nah, teman-teman selain yang kita buat ini juga aplikasi yang lain bisa dijalani ya. Kayak Gramedia Digital ini bisa dijalan juga nih. Cuma nanti pakainya bukan pakai Play Store tapi pakai APK Pure. Teman-teman downloadnya dari APK Pure terus ditambahkan ke sini APK-nya. Ini dari Gramedia Digital gitu ya, bisa diakses. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dicoba kalau teman-teman pakainya yang app Inventor. Sekarang kalau kita pakainya yang hybrid ya, dalam hal ini kita pakai Flutter, teman-teman bisa download Flutter dulu. Download Flutter di mana? Di web resminya ada ya. Flutter Mobile, Flutter Android ya. Nah, di sini di website resminya teman-teman bisa ngikutin tutorialnya ya. Di sini pakainya OS-nya apa, tinggal di kemudian tinggal diinstal aja, diikuti langkah-langkahnya, kemudian nanti developnya mau pakai apa, apakah pakai VS Code atau pakai tool yang lain ya. Di sini dicontohkan pakai VS Code. Cara setupnya bisa diikuti. Kemudian dilanjutkan targetnya Android. Oke, targetnya Android.
Android nanti teman-teman bisa pakai Android emulator dari Android Studio atau pakai physical device yaitu HP teman-teman sendiri. Nanti dicek untuk ngecek availability device pakai Flutter device. Terus kira-kira instalasi Flutter-nya udah beres atau belum? Bisa dicek pakai Flutter Doctor. Masih ada yang merah atau tidak gitu. Kemudian kalau untuk yang Android, nah di sini Flutter Android coba. Splash screen ini seperti apa nih? Nah, di sini ada tutorialnya ya. Saya nemu yang ada video juga. Build Android. Bentar, guide coba. Guide, learn Flutter, install Flutter. Ini install Flutter-nya. Create Flutter app. Flutter app-nya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya teman-teman. Ada video, kalau videonya kepanjangan bisa di skip, bisa ke sini. Terus ada code-nya. Terus cara rank up-nya juga ada di sini. Nah, ini contoh salah satu ya. Si Flutter ini kan dia bukan hanya bisa untuk mobile, tapi bisa untuk desktop dan bisa untuk desktop, mobile, ya bisa untuk desktop, web, sama mobile. Tiga ini tercover ya di sini. Sekarang kita coba praktekkan yang untuk mobile. Contoh saja ya. Saya udah install Flutter-nya, tinggal kita jalankan saja. Di sini kita di demo ya. Demo, kita pakai saja. Nah, di sini kita bikin aplikasi Flutter sederhana. Tadi perlu ngecek dulu ketika sudah diinstalasi itu Flutter-nya sudah oke atau belum. Kita cek di Flutter Doctor. Kalau nanti ada merah-merah yang tercentang merah seperti ini boleh diinstal, boleh tidak ya, tergantung. Ini kan yang disilang ini adalah untuk develop Windows App. Kalau kita tidak develop Windows App, Visual Studio tidak diinstal, tidak masalah. Kemudian VS Code version mungkin kan ini VS Code-nya baru ya, jadi dia versinya belum terdeteksi, tetapi ini masih tercentang hijau. Jadi overall yang tercentang merah itu hanya satu saja, sudah aman gitu ya. Kemudian kita cek kalau pakainya VS Code, teman-teman di sini juga perlu install extensionnya itu Flutter ya. Nah, Flutter-nya ini perlu diinstal si Flutter. Kemudian untuk lihat dia supportnya device apa saja. Nanti kalau misal teman-teman pakai device pribadi, pakai HP, di sini akan kedetek itu HP-nya apa. Misal di sini saya hubungin satu handphone ya. Nanti device-nya akan bertambah. Sambil kita ngecek kalau emulator ada apa aja. Emulatornya juga ada. Nah, itu emulatornya ada dua. Ada medium phone sama small phone. Bisa teman-teman tambah untuk emulator dari Android Studio ya.
Ini contohnya saya menambahkan HP biasa, itu nanti di device terdetek atau tidak. Belum terdeteksi, mungkin developer modenya belum diaktifkan. Jadi kalau teman-teman pakai HP, diaktifkan USB debugging ya, mode developer. Sini kita coba detek lagi. Nah, di sini HP-nya sudah terdeteksi. Itu. Terus kemudian untuk bikin apps-nya ya. Jadi apps pertama kali kayak kita bikin apps-apps yang lain, Hello World gitu ya. Ini saya lepas saja. Kita bikin perintahnya Flutter, terus nama apps-nya apa? Hello App misalkan. Nah, di sini terus langsung jalan dia. Flutter, Flutter main H. Oh iya, kurang grid. Flutter main H. Coba kita cek ya. Flutter create. Oke, Flutter create nama apps-nya apa? Misalkan Hello aja. Nah, di sini akan dibuatkan aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah jadi teman-teman. Strukturnya seperti ini ya. Ini kalau nanti akses yang Android ada API-API tambahan itu nanti di sini. Kalau yang iOS nanti di sini. Kalau yang utama kita untuk codingannya itu di main.dot ini. Di main.dot ini kenapa nih merah nih? Wah, kita coba running aja ya. Mungkin baru agak nge-lag ke laptopnya. Kita coba running sekarang pakai emulator saja. Di sini pakai Ctrl Shift B, teman-teman bisa manggil Flutter Launch Emulator. Emulator ini ada yang ada dua tadi emulatornya, ada small phone sama medium phone. Biasanya kalau baru pertama kali diinstal nanti hanya ada satu ya. Jadi bisa teman-teman tambahkan, kan udah install Android Studio gitu ya. Bikin emulator di sana nanti bisa dipakai di sini. Nah, ini ada dua opsi, ada yang cold boot, ada yang bukan cold boot. Kalau cold boot ini si emulatornya benar-benar dimatikan, terus nanti ketika dipanggil dia ya booting awal gitu ya. Kalau yang bukan cold boot, yang biasa ini semacam hibernate, nanti ketika dipanggil apps yang sebelumnya berjalan masih tetap berjalan dan lebih cepat yang ini sih kalau tidak ada crash ya. Jadi kita panggil saja. Nah, ini sudah nggak merah. Jadi tadi masih loading ya teman-teman. Di sini ini Flutter demo. Ini bawaan, contoh bawaan ya. Jadi kalau teman-teman declare seperti ini, terus tidak ditambahi yang keyword empty ini di web contohnya tadi. Nah, kalau kita tidak tambahi empty, nanti di grid kan ada banyak komentar tadi ya. Seperti ini. Kita tunggu prosesnya dulu, launchingnya emulator. Masih proses, agak lama ya. Nah, ini udah connect, kita tunggu dulu dia loading.
Oke, sekarang kita run and debug. Install, melakukan proses instalasi. Nah, di sini sudah mulai berjalan ya. Ini jadi aplikasi yang dari source code tadi berupa counter ya. Ini bisa ditambah-tambah untuk counter. Kemudian keunggulannya ketika menggunakan Flutter ini dia hot reload teman-teman. Ketika melakukan perubahan kecil di source code ya seperti ini. Nah, ini kan Flutter demo homepage. Ini ketika saya ganti misalkan my app, terus kemudian kita lakukan penyimpanan, di sini akan melakukan pemrosesan dan di apps-nya akan terjadi perubahan. Ini kita ganti lagi misalkan. Nah, di sini nanti berganti. Jadi hot reload teman-teman. Bisa cepet gitu ya. Ini jadi teman-teman nanti kalau misalkan ingin lebih lanjut ke Flutter atau ke React Native itu bisa mengunjungi web aslinya ya. Nanti untuk melakukan pengembangan yang lebih kompleks. Kurang lebih itu untuk pertemuan hari ini.